Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi masih tentang penjajahan bangsa Eropa. Nah, hari ini kita akan masuk ke masa di mana Nusantara atau nantinya pada saat diduduki Belanda disebut dengan Hindia Belanda itu diduduki oleh Jenderal Daendels ya. Nah, jadi kita terakhir bahas tentang kalau VOC itu sudah dibubarkan ya, kan ya. Dan karena banyaknya hal, melemahnya VOC itu dikarenakan kemarin kita bahas karena banyaknya korupsi, terus kemudian kas Belanda banyak terkuras karena biaya perang, terus kemudian karena kantor cabangnya semakin banyak, pegawai semakin banyak dan pada korup gitu. Terus akhirnya VOC ini makin lemah, dan pada saat itu Belanda ini berada di bawah kekuasaannya Prancis ya. Jadi sekarang kita bicarakan sedikit tentang kondisi di Eropa gitu. Jadi pada saat itu di Eropa sendiri sering kali terjadi konflik ya, seperti yang sudah ibu singgung sebelumnya, kalau negara-negara Eropa itu sering kali berkonflik. Nah, pada saat itu Belanda itu ada di bawah kekuasaannya Prancis. Nah, Prancis ini pada saat itu sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nah, jadi di sini Prancis bukan lagi kerajaan ya, tetapi sudah sudah mengalami revolusi. Nah, di sini Napoleon Bonaparte ini memiliki menggaungkan mengenai tentang paham kebebasan dan kesetaraan, dan apa yang dilakukan oleh VOC itu tidak tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Napoleon Bonaparte ini. Nah, sehingga akhirnya Belanda yang pada saat itu dikuasai sama Prancis, nah di sini membubarkan VOC karena tidak sesuai dengan paham yang dianut oleh masyarakat Prancis pada saat itu, yaitu kebebasan dan kesetaraan. Nah, akhirnya setelah pasca pembubaran VOC ini, nah kan Belanda di bawah kekuasaannya Prancis. Nah, di sini kolonial Belanda gitu ya, kolonial Belanda yaitu kita, Hindia Belanda pada saat itu mengalami perubahan besar. Nah, jadi pada saat dikuasai oleh Prancis ini, Raja Belanda pada saat itu yaitu Willem V ya. Willem V itu melarikan diri ke Inggris. Otomatis di sini tidak ada kekuasaan di Belanda gitu ya, di kerajaan Belanda. Nah, akhirnya dipilih atau ditunjuk adik dari Napoleon Bonaparte yaitu Louis Napoleon ya, untuk memimpin Republik Batav ya. Nah, jadi pada saat Louis Napoleon yang berkuasa di Belanda, nah ditunjuk juga gubernur jenderal untuk di Hindia Belanda, yaitu Willem Daendels ya, atau Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Hindia Belanda. Nah, setelah itu di sini tugas utamanya Daendels ini adalah mempertahankan Pulau Jawa dari serangannya Inggris, karena kita tahu bahwa Belanda dan Inggris ini sudah saling bersaing gitu ya, terutama di kongsi dagangnya yaitu EIC dan VOC gitu. Sedangkan walaupun di sini VOC sudah tidak ada, tapi persaingan itu terus berlanjut. Nah, di sini ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Daendels ya. Yang pertama, nah di pemerintahan ini Daendels lebih menekankan bahwa raja-raja di Nusantara itu si kekuasaannya itu dipersempit gitu, karena Nusantara atau Hindia Belanda ini adalah kepemilikan atau dimiliki oleh
Belanda kan ya gitu, yang pada saat diduduki Prancis ini menjadi Republik Batav ini gitu. Jadi otomatis raja sesungguhnya dari Hindia Belanda adalah Raja Belanda yang pada saat itu adalah Louis Napoleon gitu. Nah, jadi kekuasaan raja-raja setempat itu dipersempit gitu, dibatasi kekuasaannya. Terus kemudian juga mengurangi hak-hak feodal dari para pejabat pemerintah gitu. Nah, terus kemudian kebijakan Daendels di bidang militer ini juga dia membangun beberapa infrastruktur gitu ya. Salah satunya adalah jalan raya pos dari Anyar sampai Panarukan. Nah, di sini dibuat itu untuk mempermudah mobilitas gitu. Jadi kenapa jalan raya pos? Jadi di jalan ini itu dibuat pos-pos gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pengiriman barang atau surat atau apapun gitu, itu melalui jalan pos ini sehingga akhirnya bisa lebih cepat gitu pengirimannya. Nah, kalau sekarang jalan pos ini masih ada di mana? Coba kalian cari tahu ya. Nah, terus kemudian selain itu selain membangun jalan raya pos, Daendels juga membangun pangkalan angkatan laut gitu ya. Terus kemudian membentuk pasukan gitu dari orang-orang pribumi gitu. Terus kemudian juga membangun benteng-benteng pertahanan. Nah, terus kemudian kebijakan di peradilan juga. Sini peradilannya ada 3 peradilan. Peradilan untuk bangsa Eropa, peradilan orang timur asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Jadi beda-beda. Dan di sini yang menarik adalah masalah korupsi itu menjadi masalah utama yang diperhatikan oleh Daendels, sehingga pada masa Daendels korupsi itu betul-betul ditindak dengan tanpa pandang bulu gitu. Nah, terus kemudian kebijakan Daendels di bidang ekonomi ya, lebih kepada praktik menanam tanaman produksi gitu ya. Jadi memproduksi lebih banyak tanaman-tanaman yang banyak laku di pasaran seperti itu. Jadi itu kebijakan daripada Gubernur Jenderal Daendels ini. Nah, di sini Daendels akhirnya pemerintahannya itu berakhir ya pada tahun 1811 gitu, karena sikap otoriternya yang sangat tidak disukai oleh masyarakat gitu. Nah, terus kemudian digantikan sama Jansen. Nah, tapi ternyata yang bersiar kabar kan katanya kita tidak dibayar, tapi ternyata katanya Daendels itu membayar, tapi justru yang tidak membayarkan si upahnya ini adalah justru mandor-mandor dari pribumi sendiri gitu. Jadi orang-orang pribumi kita yang tidak membayarkan si upah-upah tersebut kepada para pegawai-pegawai yang bekerja atau budak-budak yang bekerja untuk pembangunan jalan raya ini gitu, sehingga akhirnya mereka bekerja terus menerus tapi upah nggak dapet gitu. Jadi kalau kata kalian mana yang benar ya? Apakah betul pemerintah Daendels yang tidak memberikan upah gitu ya karena saking mereka kejamnya gitu, ataukah orang kitanya gitu yang tidak melaksanakan amanah gitu? Oke, nah coba cari tahu lagi ya. Oke, sampai di sini aja pertemuan kita ke hari ini. Sampai ketemu lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.